Na'lili lima maring perkara silima qablahu kang tetep ing dalam sadurunge kaul. Wal idahun, ini di sini kelihatannya hamzah di atas ya, tapi wal idahun dibaca idah. Wa idahun lan mertelaake lahu maring ma qablahu ya. Hamzah di atas ya, benar ya, tapi dibaca idah di bawah. Oh ya, alhamdulillah, berarti ya untuk bisa untuk meyakinkan ya, memantapkan. Kalau yang imdad juga kemarin di bawah. Oh ya. Oh iya ya. Ya itu adanya beberapa kitab ya, jadi kadang bisa buat mengukuhkan. Udah, ini dibaca ido ya di sini nih. Aido, tapi nggak mungkin ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idahun lan mertelake lahu maring maqoblahu. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kalimat syurukul anwar ala hasbi sofail asrar, ini penyusun kitab ya menjelaskan pada kalimat-kalimat sebelumnya. Ai syuruku anwaril yaqini tegese utawi mencoronge piro-piro cahayane keyakinan. Ai syuruku anwaril yaqini tegese utawi mencoronge piro-piro cahayane keyakinan. Wal irfanilan cahayane ma'rifat. Wahya utawi anwar iku al-amdadatu piro-piro pitulung. Bismillahirrahmanirrahim. Iku al-amdadatu piro-piro pitulung sifate amdadat al-mazkuratu kang den sebut. Al-mazkuratu kang misten sebut iku ala hasbi khobar dari syuruku anwaril yaqin. Iku ala hasbi sofail asrori milang-milang ingatase beninge piro-piro hati ya. Jadi syuruku anwaril yaqini wal irfan wa hiya al-amdatu al-madhkuratu ala hasbi sofail asror. Jadi cahayanya beberapa cahaya keyakinan, terangnya cahaya keyakinan dan ma'rifat itu sesuai dengan jernihnya hati. Bismillahirrahmanirrahim. Sofa min kadari ta'aluki sanging puteke kegantungan. Min kadaril ta'aluki saking budake kegantungan bil asari kelawan piro-piro labet. Bil asari kelawan piro-piro labet. Warukunilan condong ilal akhyari maring makhluk. Warukunilan condong ilal akhyari maring makhluk. Jadi bersih dari apa? Bersih dari ya keruhnya. Ya, keruhnya ketergantungan hati seseorang pada makhluk dan condongnya hati seseorang pada selain Allah, yakni makhluk. Jadi yang membuat hati kita keruh, yang menjadi hati kita kotor, yang menjadi hati kita tidak bening, itu apa? Yang menjadi hati kita tidak bisa bening, tidak bisa jernih, itu adalah ketergantungan hati kita pada makhluk Allah. Ya. Terlalu condong hati kita pada makhluk Allah. Dengan kata lain, terlalu cinta hati kita kepada makhluknya Allah. Makhluk apa ya? Apa sajalah. Ya. Pokoknya selain daripada Allah, pada Allah terlalu cinta. Itu yang membuat hati kita menjadi bukan, menjadi keruh, tidak bisa bening, tidak bisa jernih. Bismillahirrahmanirrahim. Wala yakunulan ora ono opo sofa uha beningi Anwar. Bismillahirrahmanirrahim. Wala maaf asor ya.
wala yakunu lan ora ono apa sofa'uha beninge asror. Bismillahirrahmanirrahim. Kholiban ing dalam kaprae wasit kholiban ona iku khabare yakunu ona iku kholiban kaprae ila bi mulazamatil aradi kelawan tepi piro-piro wiridan illa bi mulazamatil aradi kelawan kecoba kelawan tepi piro-piro wiridan. Jernihnya hati seseorang ya secara umum tidak akan bisa dicapai, tidak akan bisa diperoleh kecuali dengan apa? Kecuali dengan terus menerus mengerjakan wiridan. Jadi wiridan yang dikerjakan oleh seseorang itu yang akan membuat hati seseorang menjadi bening, menjadi bersih, menjadi jernih. Kalau kita kepingin hatinya jernih, ya nggak butek, nggak keruh, ya. Yang membuat kita ini menjadi sumpek dalam hidup adalah apa? Karena hatinya keruh, butek. Jadi hidup baunya terasa sumpek mulu, ya. Ya. Gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-ghafilu utawi wong kang lalai. Al-ghafilu utawi wong kang lali ngani tauhid saking tauhid nyuciake Allah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-ghafilu utawi wong kang lali ngani tauhid saking nyuciake Allah wa anna kulla syai'in lan temen satune saben-saben cuwi-cuwi iku biqada ilahi kelawan putusane Allah. Iku biqada ilahi kelawan putusane Allah wa qadrihi lan takdire Allah. Iku ida asbaha khabar tadi al-khafil. Iku ida asbaha hari kalane esuk-esukan sapa al-khafil. Bismillahirrahmanirrahim. Esuk-esukan iku yang dulu asbaha kan kancane ka maka memiliki khobar. Nah, yang menjadi khobarnya asbaha ini adalah jumlah fi'il fa'il yang dulu kalimat fi'il punya fa'il udah. Bismillahirrahmanirrahim. Iku idza asbaha arikalane esuk-esukan sapa al-khafil. Esuk-esukan iku yang dulu ningali sapa khafil ningali ma ing perkara maza ing perkara ma ing opo sebentar maza ing opo kayak gitu maza ing opo yaf'alu agawe sapa khafil. Jadi orang yang lalai dari apa? Lalai dari ketauhidan ya. Contohnya tauhid bagaimana? Contohnya tauhid bahwasanya setiap sesuatu itu ya sudah menjadi keputusan dan takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau orang yang sudah lalai dari tauhid ya lupa, tidak tahu bahwa setiap sesuatu itu sudah sesuai dengan putusan dan takdir Allah Subhanahu wa taala, maka orang seperti itu biasanya ketika datang waktu pagi dia mengangan-angan apa yang jadi angan-angannya dia, apa yang dia pikirkan. Maka yang dia pikirkan adalah apa yang akan dikerjakan di hari itu. Jadi bangun pagi udah mikir, aku mau ngapa ini ya, mau mengerjakan apa, mau kemana, mau beli apa, mau belanja apa, mau jalan kemana. Ini orang yang lalai. Bangun pagi mikirnya kayak itu udah, mau kemana, mau ngapa, mau makan apa, kurang lebih kayak gitu udah. Ini orang yang lalai. Orang yang lari dari tauhid. Bismillahirrahmanirrahim. Yunus ya benar ya Bapak ya. Bismillahirrahmanirrahim ya nun ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ayun sibut tegese bangsaake atau nisbatake. Ayun sibut tegese nisbatake sopo al-khafil. Nisbatake afnalahu ing piro-piro penggaweane al-khafil
nisbatake ila nafsi maring awak dhewe ne al khafil samangsa al khafil yani wong kang lali maring tauhid iku mbangsaake pira-pira penggawean maring awak dhewe ya fayaqulu mongko ngucap sapa khafil fayaqulu mongko ngucap sapa khafil ngucapi madza afnalu fi hadzal yaumi madza ing opo afnalu agawe sapa ingsun agawe fi hadzal yaumi ing dalam dina iki ya. Jadi itulah orang yang lalai ketika datang waktu pagi sudah mikir apa yang aku kerjakan di hari ini, aku mau kemana ya, aku mau beli apa, aku mau makan apa, itu yang dia pikirkan, yang menjadi angan-angan. Bismillahirrahmanirrahim. Masalan umpamane ya kurang lebihnya begitu. Itu tadi contoh kurang lebihnya kayak gitu. Madza afnalu fi hadzal yaum, apa yang aku kerjakan di hari ini. Wal aqilu utai wong kang eling, orang yang berakal cerdas, artinya orang yang selalu mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal maqilu utai wong kang akal ayil mustaiqin tegese wong kang eling. Yang dimasukkan orang yang berakal cerdas di sini adalah orang yang selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Sifatnya al-mustaiqin alladzi al-mustaiqin sila alladzi la yaghfulu kang ora lali sila alladzi la yaghfulu kang ora lali sapa al-ngakil ora lali ngani tauhid saking tauhid saking nyuciake Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Wala yakhibu lan ora ilang sapa akil ora ilang wala yakhibulan ora ilang nganggo saking akil opo anna kula syai'in kayak gitu panggilnya wala yakhibulan ora ilang nganggo saking akil opo anna kula syai'in teman satune saben-saben perkara iku biqada illahi kelawan putusane Allah wa qadri lan takdirae Allah iku khabare lafal al-ngakil iku yang duru ningali sapa al-ngakil ningali maza ing apa yafnalu agawe sapa Allah Gusti Allah bi kelawan al-ngakil. Jadi orang yang berakal cerdas artinya orang yang selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala, dia akan selalu berpikir begini. Apa yang Allah perbuat pada diriku di hari ini? Kayak gitu ya. Jadi yang dia angan-angan, yang dia pikirkan, apa yang akan Allah perbuat pada diriku di hari ini. Ini artinya orang yang cerdas, orang yang selalu mengingat Allah. Tapi kalau al-ghafil, orang yang selalu lalai terhadap ketauhidan, maka yang muncul dalam pikirannya ya, yang menjadi angan-angannya adalah apa yang aku kerjakan di hari ini. Aku mau mengerjakan apa, aku mau melakukan apa. Tapi kalau orang yang selalu ingat kepada Allah, maka jadi angan-angannya apa yang akan Allah perbuat pada diriku. Jadi itu perbedaannya antara al-ghafil dengan al-aqil. Al-ghafil artinya orang yang lalai dari ketauhidan, al-aqil artinya orang yang selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, ingat terhadap tauhid. Artinya bahwa segala sesuatu itu sudah sesuai dengan keputusan Allah Subhanahu wa taala. Makanya ini sedikit cerita tapi nyata ini ya, terkait dengan sewaktu saya masih muda nih ya. Saya dulu waktu masih muda ya biasa masalah ya, lihat ada cewek kelihatan meslong ya, dilihat bagus, ngajarnya apanya ya, ada kecondongan hati ya, ada kepingin memiliki ya. Biasanya saya kalau hatinya sudah mulai ada sir kepada seorang cewek, biasanya doa saya begini, ya Allah, apabila dia memang bagus untuk saya,
untuk agama saya, untuk dunia saya, untuk keluarga saya, untuk akhirat saya. Tolonglah ya Allah, mudahkan dia untukku. Ya. Tetapi kalau memang dia tidak baik untuk saya, untuk keluarga saya, untuk agama saya, untuk dunia saya, untuk akhirat saya, maka tolonglah ya Allah, palingkan dia dariku. Artinya jangan sampai aku terus mengingat dia. Ya. Ini artinya apa? Ini artinya selalu ingat, mengetahui bahwa segala sesuatu itu memang sudah sesuai dengan keputusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya kembali lagi ke situ Mas Burhan ya. Ya kembali ini cerita tapi nyata memang begitu yang saya terapkan dalam hidup ya. Nah, lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Ayun sibut tegese bangsaake. Sopo al-ngakil bangsaake afnalahu ing piro-piro penggawaine al-ngakil. Kullaha yastabiani afnal. Jadi lafal kullaha di sini ya. Ini taukid dari lafal afnal. Dulu dalam bab taukid salah satu lafadznya taukid adalah lafal kulun. Lafal kulun di sini dimudhofkan kepada dhamir ha. Jelas ya? Jadi biar satu-satu paham. Bismillahirrahmanirrahim. Kullaha yashkabani afnal. Bangsaake atau dibangsaake ilallahi maring Gusti Allah. Tim nisbatake ilallahi maring Gusti Allah tinggal Allah taala halai mahluhur sapa Allah. Samangsa wong kang nakal iku bangsaake atau nisbatake marang sekabehane perkara kang den agawe iku den bangsake marang Gusti Allah, maka fayaqulu mongko ngucap sapa al-naqil ngucape idza asbaha madza yaf'alu Allahu bi fi hadzal yaumi masalan ya. Idza asbaha arikalane esuk-esukan sapa al-naqil. Ida asbaha arikalane esuk-esukan sopo al-naqil ngucap madza yaf'alu madza ing apa yaf'alu agawe sopo Gusti Allah bi kelawan ingsun agawe nang di fiadal yaumi ing dalam ikilah dino masalah umpamani. Jadi inilah orang yang berakal cerdas, artinya orang yang selalu ingat dengan ketauhidan Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwasanya tiap-tiap sesuatu itu sudah sesuai dengan keputusan dan takdirnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi apa saja yang terjadi pada kita semua ini sudah sesuai dengan skenario yang Allah buat. Allah sutradaranya, Allah yang membuat skenario. Kita ini hanya wayang ya. Kamu akan sampai ke sana lewatnya sini, kamu akan lewat sampai sana lewatnya sini ya. Di masing-masing sudah ada jalannya. Semua yang membuat Allah Subhanahu wa ta'ala sudah ada ketentuannya. Akan sampai sama-sama akan sampai di sini. Tadi tempatnya, tadi jalannya beda. Ada yang ke sana dulu, ada yang ke sini dulu kayak gitu ya. Lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Fanadzara maka ningali sopal khafilu wong kang lali ningali li nafsi maring awak dhewene. Khafil orang yang lali tentang ketauhidan, maka yang akan dilihat selalu adalah dirinya sendiri. Artinya ya, aku akan melakukan ini ya, aku akan mengerjakan ini. Jadi selalu ya membawa kata aku di dalam hatinya. Jadi seolah-olah apapun yang akan terjadi pada dirinya itu adalah apa yang diusahakan. Ya. Farubbama wakallahu mongko terkadangan masra'ake ing khafil sapa Allah Gusti Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Masra'ake ilaiha maring nafas. Ha memang domirnya manas lafal nafsi memang secara lahir memang lafalnya adalah
muzakkar, tapi lafal nafsun sekalipun secara lafaz secara lahir ini muzakkar, tetapi secara hukum adalah muannas. Oleh sebab itu lafal ilaiha, ya, ha ini dhamir muannas layak kembali kepada lafal nafs begitu ya. Jadi ada alasannya. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau yang belum matang nahwunya nanti diprotes, ilaha kok kembali ke lafal nafas Pak. Nafas kan mudakkar, jangan dulu ya, diprotes ya. Bismillahirrahmanirrahim. Falatun haju maqadin perkoleh. Falatun haju mongko ora den perkoleh, maaf. Falatun haju mongko ora den mongko ora. Jam dulu. Jim ya? Jam dulu. Falatun jahu. Jim ya? Depan jim. Sebentar. Ketutup kayak gitu dia tuh. Tun jahu ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Falatun jahu mongko ora den perkoleh. Falatun jahu mongko ora den perkoleh apa matalibu pira-pira gegayuane khafil. Jadi orang yang lalai terhadap ketauhidan itu selalu melihatnya pada diri sendiri. Oleh karena dia melihatnya pada diri sendiri, maka terkadang Allah menyerahkan urusannya pada dirinya sendiri. Kalau sudah Allah menyerahkan itu segala urusannya pada diri sendiri, maka yang akan terjadi falatun haju matalibuhu, apa yang menjadi tuntutannya, apa yang dia cari tidak akan bisa diperoleh. Makanya Rasulullah SAW pernah berpesan kepada putrinya supaya di waktu pagi dan sore hari membaca zikiran yang bunyi zikirannya begini: Ya Hayyu Ya Qayyum Bika Astakhisu. Ini isi zikiran yang pernah dipesankan ya oleh Rasulullah SAW kepada putrinya Sayyidah Fatimah. Ya Hayyu Ya Qayyum Bika Astakhisu faslih li sya'ni kullahu wala takilni ala nafsi tarfat ain. Ini mahal syahidnya di sini adalah wala takilni ala nafsi tarfat ain. Dan janganlah engkau serahkan diriku atas diriku sendiri walaupun hanya sekejap mata. Artinya jangan sampai urusan kita ini dibebankan pada diri kita. Ya. Jelas ya? Jangan sampai urusan kita ini dibebankan pada diri kita sendiri. Jadi dengan kata lain, supaya urusan kita ini biarlah Allah yang mengurus. Jelas ya? Makanya seperti itu doanya saya. Ya. Kemarin saya sempat stres berat ya, ini terkait cerita, tapi mohon diambil pelajaran. Ini cerita tentang masalah tawakal, berkaitan dengan tawakal tadi berkaitan dengan tauhid. Ya, saya sudah mendom banget tentang usaha. Akhirnya saya dikasih ijazah sama kiai kok bunyinya hasbunallah wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Dan isi dari kalimat ini kan tentang supaya berserah diri kepada Allah Ta'ala, bahwa yang akan menolong adalah Allah. Itu sudah lagi ngedrop-ngedropnya ya Allah. Ya. Saya dalam hati saya begini, udahlah kalau nggak jalannya udahlah. Ya, udah memang mungkin takdir saya begini. Sisi lain seolah-olah kayak itu sesat, tapi sisi lain itu adalah pasrah yang sebenar-benarnya pasrah. Ya. Udah, jadi artinya nggak mau ngurusin urusan kita ini, ya, atau dibebankan urusan kita ini kepada diri sendiri. Dia serahkan kepada Allah. Ya, begitu ya. Jadi kalau semakin kita mengurusi urusan kita, itu semakin ruwet. Tetapi apabila urusan kita ini semakin kita pasrahkan kepada Allah, maka akan semakin lancar. Datanglah Mas Tarno, bilalah, Kang, iso dibantu ora. Gusti Allah sih ngurusin, ya. Gusti Allah sih ngurusin gitu. Jadilah dilibatkan teman-teman yang ngomong begitu. Coba kalau saya nggak serahkan, ya mungkin nggak kayak gitu skenarionya. Ya, iya. Jadi kiranya manusia itu pinter banget kali.
Dikiranya manusia itu cerdas banget kali, sehingga segala urusannya mau diurusin sendiri. Jika saya berpikir, jadi kalau mau apa istilah mentingkin urusan agama, urusan akhirat, itu jangan pernah menggunakan kalimat kerjaan ini nunggu beres lah, nggak akan ada beresnya ini kerjaan. Ya, orang kerjaan itu akan datang dan pergi, ya, iya nggak? Yang ini diambil, yang ini datang, yang ini diambil, ini datang. Tapi kalau saya berpikir udah pohon, ya waktunya ngaji-ngaji, waktunya apa istilahnya urusan agama, urusan nanti Gusti Allah yang akan mengaturnya. Udah begini, semua jalan jadinya. Ngaji jalan, urusan dunia aja jalan begitu ya. Jadi kesimpulannya dalam hal ini, karena ini lagi bicara tentang tauhid, sudah semua urusan kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Biar saja Allah yang akan mengurus. Karena jika kita yang mengurus sendiri, maka yang akan terjadi itu cita-cita, itu keinginan, itu yang menjadi tuntutan, justru falatun haju matalibu, maka tidak akan bisa diperoleh. Ya, jadi seperti itu ya. Ya, gitu. Lanjut. Wa nazara lan ningali sapa arakilu wong kang nakal, artinya wong kang cerdas, ningali li rabbihi marang pangerane Allah ngakil. Kalau orang-orang yang cerdas artinya orang-orang yang selalu mengingat tentang tauhid, bahwa segala sesuatu Allah yang memberi, yang memutuskan segala sesuatu itu sesuai berjalan dengan takdir Allah, maka dia akan selalu melihat Allah. Artinya apapun urusannya dia akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lagi punya cita-cita apa? Oh ya, aku punya Allah. Minta pada Allah, ya. Sekalipun cita-cita itu yang mungkin secara logika kita ini, ukuran matematika sulit dijangkau. Ya maaf. Kita kelasnya tukang jahit umpamanya ya, maaf. Ya. Kepengin punya mobil, kan rodo berat nih Mas Hanafi ya. Ukuran matematika rodo berat, ya. Ukuran matematika rodo berat. Gaji kita berapa? Ya, keluarga kita, anak kita ngontrak juga, ya. Tetapi buat kita yang ketauhidannya sudah mantap, kita kembalikan kepada Allah. Allah yang punya segalanya. Minta pada Allah. Ya, kalau ukurannya selalu dengan matematika, puyeng kita hidup. Ya, begitu ya masalahnya. Udahlah, Allah yang punya dia, aku akan minta kepada Allah. Gitu. Jangan diurusin sendiri, puyeng. Gitu ya. Ya, terus fayakfihi mongko nyukupi sallallahu in ala akil nyukupi ma in perkara silema ahammahu. Bismillahirrahmanirrahim. Silema ahammahu kang wigati apa mahu ing al-akil. Bismillahirrahmanirrahim. Ma fayakfihi mongko nyukupi sallallahu ing al-akil nyukupi ma ing perkara silema ahammahu kang wigati apa mahu ing akil. Wa yassiru ya, benar ya? Wawu ya? Ya, jadi saya hurufnya kayak ro. Jadi memang begitu kadang cetakan ya, tapi kan nggak mungkin ro. Ya. Wa yassiru lan gampangake sapa rob lahu maring al-ngakil, gampangake matalibahu ing pira-pira gayuane al-ngakil. Jelas ya? Wa nazara al-ngakil li rabbihi fayakfihi ma ahammahu wa yassiru lahu matalibahu. Bagi orang yang berakal cerdas, artinya orang-orang yang selalu mengingat Allah Ta'ala, orang-orang yang selalu ingat tentang ketauhidan, selalu ingat tertanam dalam hatinya bahwa segala sesuatu itu sudah sesuai dengan keputusan dan takdir Allah, maka dia akan melihatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau dia sudah melihatnya selalu Allah yang dilihat, artinya apa saja dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah akan mencukupinya. Mencukupi apa? Mencukupi apa-apa yang jadi keperluan dan kepentingannya. Apa dia butuhnya, apa yang dia perlukan, Allah cukupkan. Dan Allah akan memudahkan baginya. Memudahkan apa? Matolibahu, apa-apa yang jadi tuntutannya, yang menjadi keinginannya. Apa yang dia cari akan dia mudahkan. Ini dalilnya, ini yang kita pegang Mazin ya.
Sudah pokoknya segala sesuatu jangan diukur dengan matematika. Kita orang-orang yang memiliki tauhid, keyakinan yang kuat. Jelas ya Mas Buran ya? Jadi segala sesuatu jangan selalu diukur dengan matematika. Tapi ukuran kita adalah tauhid. Kita orang yang bertauhid kok. Kita punya Allah, minta kepada Allah. Ya. PDKT dengan PDKT dengan Allah. Allah yang memiliki segalanya. Oleh karena Allah yang memiliki segalanya, apabila kita memiliki sesuatu, ya, yang sesuatu itu dari makhluknya Allah, maka kita mintanya kepada yang punya, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa saja ini makhluk Allah, selain Allah adalah makhluk Allah. Kita menginginkan itu, minta kepada yang punya. Kita serahkan, nggak usah diurusin sendiri ya. Mikir pusing ya, bising ya. Ini barangkali yang saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Semoga ada manfaatnya. Ternyata pembahasan ini belum kelar ya. Dilanjutkan pada pertemuan besok insya Allah.